teman-teman, lanjut lagi ya. Kita bahas saham berikutnya. Kita bahas PP Universe. Ya, seperti biasa lah ya. Kita start ya dari koin dulu kan. Karena ya nggak ada berhubungan nih dengan Pak PP gitu ya. Tuh, jadi yang pertama kita bahas koin dulu ya, seperti biasa ya. Sesuai dengan urutan gitu kan. Nah, koin. Nah, ini koin nggak tahu lah gimana ini ya. udah ganti PP ya, udah ganti Profpic ya. Karena ya sebenarnya ada potensi untuk rebound lagi ya untuk si koin ya. Tapi ya dipantau juga teman-teman ya. Ada yang bilang, wah koin sebenarnya ada potensi nih untuk masuk MSCI nih. Ya kan? Ada potensi untuk masuk MSCI. Tapi kayaknya itu nggak MSCI sekarang ya. Sepertinya. Udah, pantau dulu aja. Nah, jadi gini. Ya kalau dibilang udah agak bottom ya, ini udah agak bottom gitu ya. Bukan bottom sih bilangnya ya. Kalau udah turun banget ya, dibilang udah turun banget ya, ini udah turun banget gitu kan. Ya 2990. Ya, ini ya paling mentok-mentok 2800 kalau sekali lagi turun. Tapi ini kelihatannya udah kuat ya. Kita cek dulu untuk koin ya. Koin. Nah, koin kan mayoritas masih buang ya. Masih buang, ini naik ya, tapi asingnya buang lagi. Kita cek dulu. Koin ya, sejak tanggal 15 gitu kan. XL, XC, nah ini masih beli. Emang never stop buying ya. Retail-retailnya nggak pernah, ya kagak pernah stop beli ya di koin ya. Jadi mungkin agak lama nih teman-teman ya PR-nya buat koin ya. Ada MG, BK, ini buang barang lagi. Terus kalau di tanggal 12 AK, XL, nah ini XL, XC masih ada ya. Sama lah. Ini XL beli terus, XC, PD, buang barang siapa? Mamang Guyur, LG, YU, DP sama KZ. Ya palingan akhirnya kalau misalnya memang si koin butuh pendanaan atau mau tarik harga sahamnya naik lagi ya paling nggak ya harus masuk MSCI lah biar dapat liquidity lagi kan. Karena kalau dari secara biar asingnya masuk lah ya, karena secara secara volume ya tetap gede lah kalau volume transaksi di koin ya, karena kan ini saham rame ya, saham yang majority retail semua yang isinya gitu kan. Saham favoritnya siapa? Koin. Oh, saham favoritnya Koheng. Gitu. Jadi ya wait and see dulu lah. Tapi kalau misalnya emang Mas belum punya exposure di koin, pengen coba masuk, ya masuklah tipis-tipis ya. Karena itu tadi kan, ya ngomongin industri kripto di Indonesia masih akan berjalan ya masih. Ya mungkin setelah drama ini berlalu lah. Drama ini berlalu ya. Ya gini. Ya selama drama ini berlalu ya mungkin habis itu industrinya akan lebih baik ya. Biasalah. Oke, next lagi. Siapa nih? Koin udah, tadi ini juga udah. Kan ini udah juga, terus ntar lanjut lagi ya. Mana nih? Nah, lanjut lagi, brand ya. Brand keangkat lagi ya, biasa ya, teman-teman ya. Brand keangkat lagi, ya namanya juga Pak PP ya, dijaga ya harganya ya. Nah ini sebenarnya kekhawatiran lagi nih, kalau misalnya dia bener-bener gap kayak begini nih, ini adalah masanya dia harus diterima lagi, dijemput lagi dulu nih ya, gap yang terbentuk di sini. Biasa ya, gap mau cuma garis doang, yang penting nutup gap. Jadi memang kalau sahamnya Pak PP tuh gitu ya, suka banget ya terjadi ekor-ekoran ya, biasa ekor naik lagi. Kerjanya Pak PP lah inilah ya, ada ekor naik lagi ya, sengaja ya bikin panik. Nggak ada notif kalau online, iya bener nggak ada notif ya, karena kena restriction ya teman-teman ya di TikTok ya, ini TikTok kena restriction jadi notifnya nggak nyala. Jadi kalau mau ada notif selalu dari Ucup ya, Ucup tuh selalu keluar.
Nah ini, ini untuk brand apakah ada potensi untuk naik? Ya ini ada ya. Lanjut lagi tetap ke 10.000. Di Cibro ini masih bertahan di MSCI, jadi mungkin masih ada tetap potensi untuk naik lagi. Gitu ya. Ya tapi agak lambat lah kalau teman-teman ngambilnya di brand juga kan. Gitu. Baru hidup lagi nih dia nih. BRPT ya next ya. Oh iya belum. Coba ya brand ya. Nah ini brand juga kalau dibilang, Mas brand cakep gak? Cakep. Ya lihat aja nih, asing semua ya isinya nih. Tuh, ini yang transaksi asing semua. Ini yang transaksi asing semua ini nih. Tuh. Dari tanggal 30 ya, inflow terus. Jadi ya, kalau emang suka di brand ya, menurut Mas Eman ya salah satu yang teman-teman bisa hold lama karena Pak PP yang melihara lah gitu ya. Ya inilah sebenarnya panutan ya, mau Konglok kayak yang pegang tapi retailnya dikasih makan terus gitu kan. Terus dia berpakunya gue dapat modal, gue akuisisi emiten lain aja daripada gue harus ngembangin capek-capek. Ya gue akuisisi, toh juga gue punya emiten juga labanya bertumbuh gitu kan. Jadi kayak konglomerasi. Jadi kayak holding company gitu kan. Bagus. BlackRock ada beli brand TPIA ya mas? Nggak tahu, nggak ngikutin. Nah, terus lanjut lagi. Siapa nih? Brand. Oh ya, brand ya. Tadi cek dulu brand. Ya dari tanggal 2 sampai 15 ya ini AK ya, JP Morgan. UBS sorry. AK, ZPDX, KZ, BK nih. JP Morgan beli, CLSA beli. Buang barangnya SA, AZ, BB, JP. Kecil lah di sini ya. Jarang ada retail yang koleksi brand ya. Gitu. Tapi palingan nanti gini sih kalau menurutku ya. Misalnya si brand itu kekecilan gitu free floatnya. Enak banget tuh kalau misalnya nanti lihat si brand di ini lagi ya. 1:10 misalnya. Di apa namanya? Di stock split ya. Wah, ini akan rame nih karena semua orang bisa beli brand ya. Enak ya. Itu kan kalau saham 10.000 berarti satu lotnya sejuta. Kalau dia potong 10 supaya orang modal-modal kalau di 1.000 kan ya lumayan lah. Gitu ya harga-harga 1.000. Berarti 100.000 kan. Ya gak sih? 1.000. Ya 100.000 bisa lah, 100-200.000 masih affordable lah buat retail ya. Gitu. Next BRPT. Nah BRPT ini sebenarnya kuncian-kuncian bagus teman-teman ya. Di 2.600 ya, 2.800 ini adalah potensi buat naik. Tapi ya ini nih kayaknya manggung-manggungnya Pak PP udah agak-agak seret nih ya. Enggak, itu tadi brand ya. Bahas stock split itu tadi. Tadi chartnya udah keduluan. Nah, jadi kalau mau cek di Ucup bisa. Nah, jadi untuk si BRPT ini teman-teman ya. Ya harga terbaiknya sih sebenarnya di sini ya. 2.600 ini udah oke. Kenapa ya tinggal lihat nih koreksi dalam nggak? Ya nih udah 40% kan. Jadi ya kalau mau ngincar BRPT ya bisa nggak? Ya bisa gitu ya. Nah ini juga kurang lebih ini kesininya 30% ya. Tapi ya pantau dulu lah teman-teman ya, pantau dulu. Kalau ke 2000 ya kayaknya bener-bener nggak terlalu mungkin sih. Berarti udah nggak dipelihara lagi BRPT-nya ya. Kita coba lihat lah BRPT ya. Nah ini udah mulai akum lagi nih BRPT nih ya. Udah mulai akum lagi, jadi pantau-pantau. Yang belum punya BRPT udah termasuk murah ya teman-teman ya. Dari 4.000 ke diskon sampai 2.800. Kenapa tuh 2.600? Ya bagus kalau makin dikasih turun nih. Ya ini kalau dibilang juga sebenarnya sebesar ini ya. Dari 2.350 sampai 2.800 ini ya fair value gap ini nih. Nih di sini. Ini belum disentuh sama sekali ya posisi ini. Nah, even di sini juga ada nih segini. Sampai 2.400 lah. Ya worst case teman-teman ya. Kan udah harga-harga lama ya target-target ini ya. Jadi kalau misalnya pun teman-teman melihat ini turun lagi ke bawah ya berpotensi gitu. Tapi kalau misalnya memang mau coba cicil pelan-pelan ya, ini bisa-bisa aja nih. BRPT udah lumayan murah lah 2.830 gitu.
Ups, set BRPT ya, coba ya. Karena teman-teman udah lihat nih, ini udah mulai akum lagi ya kan. Mungkin kita lihat apakah retailnya udah sebulan terakhir udah mulai nyesek gitu ya. Kalau udah mulai nyesek mungkin udah lumayan oke nih. Bentar ya. Nah, kalau misalnya BRPT gitu kan, kita lihat yang beli ZP, OD, AK, XA, OK, XC. Nah, terus kita balikin yang jualan KK, Mamang Guyur, HP. Nah, HP lagi jualan ya. AZ, KZ, YP. Nah, XL nggak lihat, berarti di bawah-bawah kan. Gitu, coba kita lihat bener-bener berapa nih dari tanggal 5 ya. Tanggal 5 begitu bener-bener di akum meskipun ada buangan 57M kan lunas ya sama hari berikutnya ya. Kita cek lagi. Mana nih? Mana ya? Tanggal 5 ya. Ya sama lah, nggak jauh beda ya. XC-nya di situ gitu kan. Terus tinggal teman-teman lihat lagi. Wait. XL-nya juga tipis. Kalau kita lihat seminggu terakhir AKBK masuk, XC dikit, oke. Ini KK Mamang Guyur HP, Henan buang, YP, oke. Gitu ya. Jadi ya ditunggu teman-teman ya. Untuk BRPT ya termasuk murah lah. Kalau teman-teman mau masuk di sini kan. Gitu sih, tapi ya pelan-pelan ya. Kalau dibilang bottom ya aku juga belum bisa nge-fix ini bottom apa enggak. Karena belum ada konfirmasi betul ya. Change of character belum ada. Ya, atau misalnya double bottom formation misalnya kayak begini. Ini belum ada juga. Jadi potensi untuk jatuh masih bisa. Tapi kalau teman-teman lihat untuk posisi yang terbentuk di sini, ya di sini udah mulai ada ekor-ekor ya. Tandanya udah mulai, wah kayaknya terlalu murah nih. Gitu. Ada buyers yang menganggap ini murah, jadi begitu harga di bawah turun, ya udahlah ini murah gue yang makan aja gitu ya barangnya. Kurang lebih gitu buat BRPT. Kita nextkan itu ke mana ya? Ntar hilang. Oke, ini Petro ya. Nah kalau Petro fair value gap ku pakai buat entry relevan nggak ya? Relevan. Nah jadi next lagi ya, next Petro teman-teman. Ideal menurutku 2400, ya silahkan. Kalau misalnya mau titip sendal dulu ya di 2600 bisa juga kan. 2600 masuk misalnya dikit, misalnya mau beli totalnya ya pakai lot biar gampang ya. Kayak misalnya mau beli kira-kira 20 lot, ya udah 3 lot masuk dulu aja atau 2 lot di atas. Misalnya, atau kalau misalnya mau nunggu sabar pasang GTC ya 2400 ya boleh gitu ya. Tergantung kungfu masing-masing lah teman-teman ya. At least asal jangan masuknya di pucuk. Nah, kalau teman-teman lihat lagi buat si Petro ya, Bumi dan Petro ya, dan Petro ini kandidat terbesar untuk apa? Ini untuk masuk MSCI Global Standard ya. Ini yang berdua ini yang kuat. Jadi kalaupun teman-teman masuk di Petro sekarang ya nggak jadi masalah sebenarnya. Tapi ya high risk gak mas? High risk betul ya. High risk karena udah terlambat ya. Udah dia balik lagi ke previous high-nya. Dan bahkan udah all time high lagi. Jadi ya oke. Buat teman-teman masuk juga oke gitu sebenarnya. Tapi ya jangan all in juga gitu ya. Ya masuklah seberapa kek. Ya untuk sampai jemput Februari kan udah deket nih ya. Februari 10 kan udah deket ya. Februari 10 terus nanti kan efektifnya kayaknya 25 Maret ya. Gitu ya kalau nggak salah ya. Gitu, jadi ya tunggu aja. Masih lah ada potensi buat naik. Gitu ya, next targetnya buat yang udah punya Petro gimana mas? Yang udah serok-serok. Ya udah gaspol teman-teman ya. Ini nextnya ke 13.000. Baru kalau misalnya 13.100 ya maksudku ya. 13.100 saya dapat ya nextnya 14.000 nih. Masih berpotensi gitu ya guys ya. Gitu buat Petro cakep banget ya. Petro bakal dapat lagi lah karena si Petro itu naik ini ya. Nah ini kan masuk ke 200M gede ya. Jadi lumayan menarik. Masih akup dari tanggal 5 ya kan. Karena dia naik kelas ya dia dapat duit lebih banyak ya si Petro ya.
dari small caps ke global, dari small caps ke global standard ya. Jadi masih ada peluang buat lanjut naik gitu ya. Terus kita cek BRPT ya. BRPT. Oke, dari 12 sampai 15. ZP aku BK XA UD SQ CC. Luar biasa. Buang barang KK Mamang Guyur HP. Oke, HP ngurangin porsi ya. HP TP KK. KZ sama KZ. YP-nya juga buang barang. XL nggak ada ya. XT, LG, ya gitulah. Gitu. Nah ini Petro nih. Jadi Petro masih bisa naik ya teman-teman ya. Untuk MSCI 2026 nih. Karena dia naik kelas si bro kita ini ya. Gitu, oke. Gaskan ya, lanjut. SSI ya. TPIA SSI ya. Kayaknya ada yang ketinggalan ya. Mulai ngantuk. Broksum salah, iya kah? Masa sih? Oh iya. Oke, salah ya. Mulai hilang fokus ya. Koreksi. YUHP AK ya. Oke, tadi tak bilangnya HP-nya buang barang ya. Taunya HP-nya masuk barang ya. Sorry. HP-nya malah beli. Nah, ini HP beli nih. Ya oke lah. Ada potensi naik lagi. PD, LG, XL, YPXC ya. Jadi bagus ya Broksumnya ya. PP beli lagi ya. HP ya, pakai HP ya. Nah, HP juga kan reksadana nih. Jadi adalah potensi lanjut naik ya. Kan playnya juga jelas ya teman-teman ya. Ini 200M juga beli gede ya. Ini bukan duit ece-ece ini ya 200M ya. Gitu. YUHP. Oke, bagus. Next kan lagi ya. SSIA. Nah, SSIA sebenarnya gini, ya ini udah keluar dari zona tren penurunan ya. Jadi kalau teman-teman lihat secara structure di sini, dan di sini, ini sudah selesai nih, dia udah keluar gitu kan. Set ya, double bottom formation, ya, terus dia keluar gitu kan. Nah, di sini juga secara posisi, teman-teman udah ngeliat nih, yang namanya SSIA ternyata dia sudah create yang namanya higher low. So basically dia sudah selesai secara trennya udah berakhir nih. Oke, udah berakhir set, nah, terus dia naik lagi kan. Nah, di sini karena 1900-nya agak sedikit kuat resistennya ya, nggak tahu mungkin banyak sekali yang sangkut di sini ya. Yang sangkut. Nah, ini kalau dibawa turun sekali lagi ke 1700 juga masih bisa. Tapi teman-teman sudah tahu yang namanya si SSIA itu sudah create new higher low yang menandakan bahwa bottom daripada SSIA itu sudah terjadi di 1540. Itu ya, biasalah area-area resisten ya, di reject gitu kan, terus turun dulu sebelum naik ya, ini masih berpotensi juga. Begitu kawan-kawan. Jadi atau gini, kalau misalnya turun ya bisa beli 1760. Kalaupun misalnya dia agak sideways di 1820 sampai 1900 ya ini juga nggak apa-apa gitu ya. Gitu, oke? Terus apa lagi? Terus kita cek foreign flow-nya. Sesi A, aduh, XL ya. Langsung lemes ya kalau ngeliat XL di atas ya. XL, XC, PD, AK buang lagi. Ya, pantau-pantau dulu lah. Ini PR terbesar juga ya sesi A ya karena udah murah ya. Retailnya kita ternyata pinter-pinter teman-teman ya. Dia harga udah jebol 40% tapi masih ada yang mau nampungin barangnya ya. Gila ya, retail kita ya. Keren ya. Ini memang bener-bener pahlawan bursa ya. YPXL sama XC ini ya. Kalau udah barangnya Pak PP, sikat terus ya. Mau jatuh, sikat terus ya. Gila emang ya. Jos lah. Berarti retailer percaya banget sama Pak PP ya. Ya semoga Pak PP tidak mengkhianati anaknya lah. AK ya, jual XL YPXC rame tanggal 15. 12 ya juga sama, XL XC ada, buang barangnya nggak ada ya. Kita coba cek SSIA. Ya ini masih buangan barang lah, tunggu ya teman-teman ya, tunggu. Asing udah mulai masuk, tapi ya tunggu dia bener-bener stabil gitu masuknya. Kalau udah mulai stabil ya akum buang, akum, ya udah mulai enak lah ngelihatnya ya.
Betul ya, kayaknya retail bukan sembarang retail nih ya, bener-bener pahlawan ya kayaknya ya. Retail donasi balik ke Pak PP, buset. Ya ditunggu lah, masih percaya lah sama Pak PP ya. Tapi ya jangan sangkut juga ya teman-teman ya, even itu di saham Pak PP ya, kalau misalnya kayak kemarin teman-teman dapat drawdown ya, ya tetap aja baiknya teman-teman cut dulu keluar, tunggu di bawah baru entry gitu ya. Tapi ya balik lagi, Mas, apakah saya bijak masuk di SSIA? Ya termasuk oke lah, ini 43% diskon ya. Gitu, cuma apakah agak lama? Yes, ini agak lama ya. Karena Pak PP kebanyakan saham yang masuk di MSCI ya. Kebanyakan lah nih orang ikut MSCI gitu. Gitu kan. Oke, lanjut ya. Udah MSCI itu udah kayak gamenya dia lah. Entah gimana kungfu-kungfunya kayak kemarin siapa yang cuan apa siapa gitu yang sebenarnya nggak bisa masuk diperjuangkan sampai masuk ya. Masuk MSCI. Oke, nextnya cuan ya. Nah, sobat-sobat cuan dan sobat-sobat CDA, apakah kalian sudah lelah ya di saham Pak PP? Nah, ini sudah mau masuk lagi nih ya dia ya ke gapnya. Jadi ya kalau waktu itu tak bilang gap ya, hati-hati ada potensi tutup gap ya. Baru sekarang nih kejawab nih. Ini paling deket ya di 1835 nih. Wah ini, wah gila ini ya. Nah nih 36% ya. Ini bener-bener di bawah banget ya. Dulu Mas Emon beli dari 1.500 ini udah deket aja nih. Rasa-rasanya sisa kemarin yang di Porto itu pengen tak jual lagi. Pengen tak jual lagi gitu ya. Wah ternyata ini justru double bottom formation ya. Drop ya di bawah. Ay, neckline-nya panjang lagi nih di sini nih. Sini neckline. Ya pas lah kok dilihat-lihat ya. Neckline turun ke bawah. Dulu 16.30 cuan balik lagi. Iya makanya 16.30 wah kayaknya drop bosan jebret naik lagi. Ya pantau lah semoga satu kali lagi ya penghabisan ya tahap penghabisan tutup gap semoga mantul nih. Tapi ya itu tadi yang belum punya barang di cuan yang masih bidik-bidik gitu ya. Wah enak nih main di cuan nih. Ya saranku jangan semua masuk ya tapi cicil lah sub gitu ya. Cicil. Oh iya, bagus lah. Jangan lupa di TP. Ya semoga yang sisanya sisa cuannya ya. Misalnya kayak teman-teman udah 2 kali TP gitu kan, sisa sedikit, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Karena toh turun juga secara mental kan, oh gue udah dapet cuannya, udah tak jual gitu dari TP gitu kan ya. Nanti kapan-kapan kalau misalnya udah ngerasa cuan bagus, ya tinggal tembak lagi gitu kan. Tunggu 16.40 guys. Waktu balik demo-demo kemarin ya 16.40 ya. Gitu. Ya sebenarnya juga valuasinya si cuan nih. Ini sejujurnya cuan 25.000 ya teman-teman ya harganya ya. Ini 25.000 dia harganya ya. Karena pernah stock split ya 1:10 apa 1:8 gitu aku lupa ya. Ini udah pernah stock split ini. Ini harga mahal juga ini ya. Si cuan ini ya teman-teman ya. Saham lumayan gokil juga. Jadi ya pantau-pantau lah teman-teman ya. Si cuan itu ternyata ada tambang emasnya juga loh, sebetulnya ya. Saham cuan bisa buat DP motor mas, ADV kayaknya. Kenapa nggak pakai time frame yang weekly buat ngelihat stokastik? Good question. Karena gini, karena aku weekly bisa lihat semua teman. Aku nggak pakai weekly karena dari time frame daily aku bisa lihat semua nih. Nah Mas Emon, karena Mas Emon bisa ngelihat time frame daily, ya buat apa aku pakai di weekly? Gitu ya, ini daily aku bisa lihat semua ya. Dari 2023 ini aku bisa lihat semua. Jadi buat apa lagi aku lihat di weekly? Kalau aku lihat weekly mungkin BBCA, yes aku akan pakai weekly. Tapi kalau misalnya cuan ya lebih baik aku pakai dari sini aja aku udah bisa kelihatan gitu. Ini major trendnya seperti apa gitu kan. Gitu. Gitu ya, good question. Jadi, sedikit teori teknikal ya. Jadi sebenarnya paling ideal teman-teman untuk trading itu pakai chart daily sebagai apa? Sebagai tolak ukur untuk trading, untuk melihat ini secara struktur bagus atau enggak ya. Gitu. Kenapa daily? Karena perdagangan itu dibukanya jam 8 pagi ya. Jam 9 pagi dan ditutup jam 16.00. Tandanya apa? Tandanya teman-teman melihat candlenya itu secara harian yang tercetak. Normalnya tercetak secara harian. Gitu ya. Jadi idealnya ceknya di harian. Kalau weekly bisa juga nggak ya? Bisa-bisa aja. Tapi
ideal ya teman-teman pakainya daily gitu ya. Idealnya teman-teman pakainya daily. Kalau weekly ya bisa-bisa aja kalau memang sahamnya itu grejet-grejet ya, sisiran ya. Nah itu bisa, atau sahamnya udah panjang banget ya, 20 tahun, 10 tahun, teman-teman pengen lihat jangka panjang nih saham bagus apa udah pernah rungkat, kayak UNVR misalnya, itu bisa secara holistik teman-teman jadikan sebagai weekly atau monthly gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman chartnya di kripto gitu, ceknya weekly bisa nggak? Bisa, biar ngelihat misalnya kalau Bitcoin sampai 2009, wajar, bagus, tapi tetap buat pakai decision ya, entah itu trading sama misalnya scalping ya, teman-teman pakai daily trade, nanti diturunin ke 4 hour time frame, baru turunin lagi ke 1H, baru nanti kan turunin lagi nih ke M30 ya, M30 turunin lagi M15 gitu. Itu ya. Kurang lebih gitu. Oke. Jadi balik lagi, cuan masih oke ya. Akan ada tutup gap kalau misalnya balik ke 1700, ya bolehlah cicil-cicil. Tapi ingat ya teman-teman, akan lama ya untuk balik badannya ya si cuan ya. Gitu. Oke. Oh, tadi foreign flow belum sempat kita bahas. Cuan, nah ini masih belum lah. Ntar lah ya. Ntar ya, cuan ya. Buangan lagi 30M, 6M. Ya balik lagi cuan. Kalau dari ini cuma 2 doang, sisanya jualan semua ya. CC, AF, AK, oke. AZ, YP buang barang ya. AZ, YP buang barang. CC, AF, AK. CC, AF, AK. Iya. AF lah ngumpulin barang. Kita cek dari tanggal 2 ya. ODX. Itu tadi. Ulang ya. Dari 2 sampai 15. OD, XC, XC Retail, SQ, AF, XL. Wah, ini masih rame ya teman-teman ya. AZ, YP udah buang, HP udah buang. Nah, Henan buang, nunggu dulu ya. Kalau Henan buang, tunggu dulu ya. Henan buang, tunggu dulu. Terus apa? Terus ya udah gitu. Coba tanggal 12. CC, AF, AK, CC, AF, AK, BK sama XC ya, buang barang ya. Masih ada tapi ya YP udah buang barang. Ini ya udah mulai tipis lah ya cuan ya, seminggu terakhir ya teman-teman ya, udah mulai tipis ya, tunggu aja lah sampai semuanya lupa nih kayaknya nih, baru nih si cuan masuk lagi ya. Karena kalau overall cuan teman-teman ukur dari April ya naiknya 400% ya. Kalau misalnya kita remove semuanya, kita benar-benar ukur retracementnya dia sampai 1300 nih paling ideal ya di sini nih, 1400 lah. Jelek-jeleknya sampai 900 baru dibawa naik lagi. Karena ini jadi kalau kita anggap dari satu swingan ya, satu swing low to swing high-nya, kita asumsikan dalam jangka waktu yang lumayan panjang buat si cuan ya, dari 480 sampai 2800, ini sebenarnya potensi atau ideal buat dia benar-benar koreksi secara swing ya, secara dalam kurun waktu ya mungkin bulanan gitu ya. Ya paling ideal sampai berapa, 1400, area Fibo 0,618 sebelum dia potensi buat bikin kenaikan yang bagus gitu ya. Karena ya di sini teman-teman lihat bener-bener rally ya, 0,6-nya reject ke bawah, terus dia masuk lagi ke atas baru naik gitu. Jadi ideal banget lah 1400 ya gitu. Tapi ya kita nggak tahu ya, Mas Emon nggak bisa ngomong 1400 pasti naik juga. Tapi kalau berdasarkan momentum yang terbentuk di sini ya, ini confirm lah ya sebagai downtrend gitu. Betul ya, masih wait and see dulu karena Henan putih juga udah jual ya, HP jualan ya, HP jualan barang nih, jadi ntar dulu aja ya gitu. Apalagi nih, CDIA. Nah ini juga CDIA nih agak-agak PR ya. CDIA teman-teman ya, ini memang salah satu sama ya,
ini pasti R semua ya, ini retail semua ya. Ini retail semua lah. Kita tahu kan dari IPO ya, banyak retail yang masuk. Dan ya sebenarnya inilah, sebenarnya harusnya saham publik ini seperti ini gitu kan. Yang sudah IPO ya, namanya juga initial public offering kan. Ya harusnya publik harus punya exposure dan harusnya lumayan banyak lah, idealnya kan seperti itu. Nah, jadi ya kalau misalnya teman-teman cek sama nih, ya kan, untuk si yang namanya CDA kayaknya untuk dalam waktu dekat agak susah ya buat naik ya. Jadi saran Mas Emon ditunggu. Nah buat teman-teman kayak tadi ya, misalnya cuan sama CDA minusnya 30%, jangan buru-buru teman-teman untuk DCA. Bukan. Jangan teman-teman untuk lakukan averaging down-nya jangan terburu-buru ya. Sayang modalnya nanti nyangkutnya makin banyak. Jadi apa? Kalau Mas Emon bilang, teman-teman yang udah minusnya gede di atas 20%, di atas 15%, si CDA-nya nggak apa-apa, nggak usah di CL. Ini masih akan lama dia bermainnya. Karena apa? Karena kalau teman-teman loss 30% atau 15%, balikin duitnya lagi susah gitu ya. Jadi kalau misalnya ada modal, jangan di averaging down dulu. Lebih baik teman-teman cari cuannya di saham lain. Nggak apa-apa ya kalau misalnya nyangkut, ya udah ini dosa masa lalu. At least saham-sahamnya Pak PP tuh teman-teman masih lihat beritanya. Coba aja cek di LinkedIn ya, masih ada akuisisi dia. Jadi bagus, masih bagus. Tapi ya, apakah akan agak lama naiknya? Yes, masih akan agak lama ya. Betul ya, gitu. Ini kayak TPIA ke skip ya tadi ya. Iya ya, TPIA ke skip, nantilah habis ini ya. Gitu, jadi ya kalau misalnya teman-teman yang tadi nggak punya barang ya, kesempatan lah buat kalian yang belum punya barang nih di sini nih. Buat ngapain? Buat masuk tipis-tipis ya. Itu pun juga karena trennya masih turun, bukan berarti teman-teman, wah it's time to all in gitu ya. Nggak juga ya. Karena kita nggak bisa timing the bottom teman-teman. Jadi ya idealnya kalau misalnya teman-teman punya, coba bagi dulu gitu kan. Kalau misalnya mau coba ya masuk dikit, supaya teman-teman DCA-nya bisa terus. Jadi baginya, proporsinya idealnya awalnya masuknya makin dikit baru makin banyak. Misalnya entry pertama 2 lot, baru entry keduanya misalnya berapa? 3 lot, baru entry berikutnya misalnya 5 lot. Terus entry berikutnya adalah 10 lot gitu ya. Jadi apa? Supaya kalau misalnya average teman-teman inject lebih banyak lotnya ya, ini average-nya makin bisa turun ke bawah ya. Karena apa? Karena kalau teman-teman inject 5 masuknya 3 ya nggak begitu gede nanti. Harganya tuh average-nya nggak terlalu turun gede ya. Kan kalau 1 banding 1 gede kan. Misalnya 5 lot, teman-teman average 5 lot, itu kan turun setengah ya kan. Jadi idealnya kalau punya berikutnya lagi, kalau average-nya mau benar-benar turun ya harus lebih gede gitu ya. Nah, kalau untuk MSCI ya, si CDA itu ada potensi nggak? Ada. Tapi ini kayaknya masih bulan-bulan, entah ini Agustus ya, entah ini Agustus atau September 2026. Ya, untuk siapa? Untuk si CDIA. Mas Emon nggak tahu lah, Mas Emon bisa salah, tapi ya jangka waktu dekat ini belum gitu ya. Jadi makanya kalau mau teman-teman koleksi ya pelan-pelan gitu ya. Karena ini saham-saham retail ya, jadi bawa turunnya agak susah, dia harus nggak boleh dibanting kan, karena kalau dibanding bisa umah ya kan. Jadi kalaupun dibawa turun terus ya idealnya masuknya sedikit demi sedikit gitu ya. Baru waktu ada rumor dia mau masuk MSCI, dan setelah saham-saham Pak PP lain MSCI, baru teman-teman consider buat masuk lebih besar. Strateginya gimana average up? Ya sama aja, ya asal jangan lebih gede dari modal awal ya. Sama ya, misalnya average up ya, misalnya averaging up gitu kan. Ya konsepnya sama, kalau teman-teman masuk 10 lot, terus teman-teman berikutnya masuk 15 lot, akhirnya apa? Average-nya naiknya ketinggian. Jadi kalau mau consider buat average up, masuk gedean misalnya 50 lot, baru teman-teman averaging up 10, 20, 30 gitu. Terus lihat juga averaging up-nya gimana gitu. Karena averaging up tuh sebenarnya apa? Ini memperbesar jumlah ya. Memperbesar jumlah apa? Memperbesar jumlah cuan yang teman-teman miliki. Jumlah cuan in rupiah ya, bukan in percentage ya. Kalau udah percentage sudah pasti dia akan menurun. Tapi secara cuan yang naiknya agak tinggi gitu ya. Kalau udah terlanjur 100% persentasenya ya di average down juga nggak jadi masalah gitu. Gitu ya.
Atau gini, kalau udah cuannya 100% nih, misalnya 10 juta ya, 10 juta jadi 100 juta, ya kan? Berarti apa? Sorry, 10 juta jadi 20 juta gitu kan. Berarti kan ini 100%. Nah, misalnya teman-teman, misalnya contohnya, oke saya suka banget nih di CDIA. Bagusnya gimana? Nah ini 10 jutanya nih, ya kalian TP. Dah, kan sisa 10 juta kan dengan cuannya ini kan. Ini duit gratis kan, ya gak? Ini duit gratis. Nanti kalau misalnya si CDA-nya turun lagi ya, baru teman-teman injek lagi tuh yang 10 juta tadi di sini. Makin gede dah tuh nominalnya. Gitu. Sementara yang di 10 juta tadi kan 10 juta profit kan. Nah itu average-nya udah pasti turun, ya itu ya tergantung ya posisinya. Kalau misalnya dia masih di atas ya average-nya bakal naik. Tapi ya secara modal tadi kan sebenarnya udah bertambah gitu kan. Dari duit gratis tadi. Tapi tetap ingat modal yang teman-teman taruh berapa. Gitu. Kalau ngebut ke atas terus ya udah cuan. Nah, kok bingung ya? Ya kalau udah ngebut terus ke atas ya sebenarnya idealnya tuh di hold teman-teman ya. Kalau dia naik terus ya di hold aja udah, biarin. Sampai mana tungguin. Baru kalau udah mulai turun ya silakan TP maksimal gitu ya. Gitu. Ya idealnya kalau teman-teman lihat saham udah naik, ya ngapain lagi di average gitu ya. Biarin aja di naik. Justru jangan di average down, di average up. Karena ada kalau misalnya dia drawdown ya lebih kurang lagi cuannya. Misalnya udah ngeliat harga saham udah naik terus, ya udah biarin aja. Atau masuk, atau teman-teman buka akun lain, sekuritas lain, baru masuk lagi di situ. Kan udah beda ini average di sini sama di sini. Tujuannya apa? Biar secara mentalitas tuh nggak terganggu gitu. Udah dapat yang beggar-beggar ya, jangan terganggu. Masuk di tempat lain. Nanti kalau udah harganya loncat tinggi ya udah transfer saham, disatuin. Tapi dihitung dulu average-nya berapa. Kalau bikin average-nya jelek ya udah biarin aja di sekuritas yang satunya ini. Gitu, toh duitnya nambah kan. Gitu ya. Nah tadi satu lagi TPIA ya, jadi agak lama deh, nggak apa-apa. Nah ini TPIA nih udah mulai bangkit nih ya, 6.500. Tapi sejujurnya ini masih neckline ya, ini masih neckline. Aku juga nggak tahu nih apakah masih bisa naik atau enggak. Ya, karena aku belajar lah dari kesalahan yang namanya downtrend. Tebak-tebakan hasilnya kurang bagus ya, kurang memuaskan, kena stop loss juga. Jadi pantau-pantau teman-teman ya 6.500 kalau secara ya kalau kita bilangnya harga psikologis lah ya, udah turun 40%. Ups, tapi aku sebenarnya masih agak-agak belum terlalu gimana-gimana gitu ya buat si siapa namanya, buat si TPIA ini ya. Coba kita cek dulu untuk TPIA. Ya udah mulai akum lagi lah akhirnya ya, kayaknya udah mulai bisa nih. Kayak udah mulai bisa ya, udah beruntut nih. Udah beruntut ya, dia jarang-jarang dia. Coba kita cek ya. Udah jarang dia beruntun ya. Ini 3 kali juga jumlahnya dikit. 2 kali doang. Ya sebenarnya nggak gini sih, ya kita ngeliatnya gini aja. Kalau dia udah mulai asingnya masuk terus kan berarti sudah mulai masuk fase akumulasi gitu kan. Ya idealnya bisa teman-teman tunggu atau ya biarin dulu aja nih. Begitu di sini. Karena ya kalau misalnya teman-teman cek untuk pergerakan harganya kan ini masih terbilang dalam apa? Dalam penurunan terus kan. Ya kan ini lower high, ini lower high, ini lower high lagi, ini higher low, bukan higher low, sorry. Ini lower low gitu kan. Ini lower low di sini, ini lower low juga, ini lower low. Nah, ini nggak tahu nih mau create higher high, lower high baru lower low lagi atau enggak. Gitu, dan belum terkonfirmasi lah untuk harganya ini. Ini masih kayak semi bottom gitu ya. Ya kan kita lihat di sini ada potensi naik. Ya mungkin kalau ngejar ke 6.900 untuk trade bisa nggak? Bisa. Ya sebelum ada potensi turun lagi. Karena ya kalau teman-teman lihat kenapa Mas Aman nggak berani, ini double top formation ya. Biasanya penurunannya gimana? Biasa penurunannya itu adalah jarak ini ya, jarak neckline pertama ya, jarak dari sini ke neckline sama dari neckline ke sini. Jadi idealnya sebenarnya untuk TPIA itu bottomnya ada di 4.000 secara theoretical technical analysis gitu ya. Jadi kalau based on teori harusnya 4.000. Kalau dia double top formation ya, M shape begini nih. Gitu, ini harusnya agak panjang ya ke bawah.
Gitulah, tapi namanya teori juga in praktek ya nggak bisa langsung full kayak gitu. Ya ini bisa aja nanti change of character terus dia naik lagi kan, ya who knows. Makanya itulah pantau 6.500-nya ya. Gitu, oke. Udah mulai murah ya udah lumayan. Karena ini juga mungkin kalau misalnya kita coba kesampingkan ya, kita coba lihat dengan fakta dan data yang ada, ya ini udah mulai akumulasi lagi 4 hari berturut-turut gitu. Coba kita cek lagi TPIA ya, untuk seminggu terakhir aku ODDH BK XL ya, XL YP udah mulai capek, buang barang Sapa ZP CC AG YU TS KJ ya belum signifikan lah, tapi ketua kita si AK DH udah mulai masuk. Oke, gitu ya kurang lebih buat saham-saham KPP gitu ya guys.